Shalom, puji Tuhan, kalau pada hari ini, Senin tanggal 8 September tahun 2025, saya bersyukur kalau saya, Rini dari Palur, kembali bisa menyapa Bapak Ibu semuanya warga GKJ Dakin Palur. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika saya mengadakan perjalanan tugas ke wilayah Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana saya banyak belajar berbagai macam kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah kegiatan sekelompok ibu-ibu yang kreatif di dalam membuat kain tenun yang sangat cantik. Pada kesempatan ini, sajian umat menyapa saya beri judul Ibu, Sungguh Cantik Tenun Buah Tanganmu. Nah, pada saat saya mengunjungi untuk melihat ibu-ibu yang begitu kreatif membuat kain tenun, saya memasuki sebuah rumah betang yang ada di Dusun Sadap di Desa Manua Sadap, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Apakah itu rumah betang? Rumah betang adalah rumah yang panjang. Rumah betang adalah merupakan rumah adat masyarakat Dayak di Kalimantan. Berbentuk panggung yang cukup panjang untuk tempat tinggal bersama. Rumah itu berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya serta sosial. Ciri khas dari rumah betang adalah berbahan utama kayu, termasuk kayu ulin yang sangat kuat. Bagian dalam rumah betang itu sendiri terdiri dari banyak bilik-bilik atau kamar-kamar yang dapat dihuni oleh beberapa generasi dalam satu keluarga besar. Dan rumah ini dibangun tinggi di atas tiang yang kokoh untuk melindungi dari banjir dan binatang buas. Rumah ini juga melambangkan keharmonisan hidup secara komunal dalam kesatuan dan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya Dayak. Gambar di samping ini adalah para ibu-ibu yang memiliki kreativitas yang luar biasa di dalam menghasilkan sebuah kain tenun yang sangat cantik. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video terkait dengan kreativitas ibu-ibu di dalam membuat kain tenun. Silakan menyaksikan. Ibu, terima kasih sudah diberi waktu untuk di sini mengobrol bersama kita. Ibu namanya bisa apa? Namanya bisa apa? Monika Jati. Monika Jati. Ya, ini Ibu Monika Jati di Rumah Betang Dusun Sadap, Desa Manua Sadap, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, Ibu ini akan menenun dengan motif apa, Ibu? Ini pilih selam. Apa? Pilih selam. Pilih selam. Pilih selam. Motifnya pilih selam. Ya. Kalau yang ini sumpit. Ini Sumpit. sungkit. Ya, dua beda. Oh, dua beda. Jadi ini dalam satu kain itu ada dua motif, pilih selam sama sungkit. Oke. Ibu kalau menenun gimana, Bu? Kalau kita menenun, cara nyingkitnya nanti lah. Itu baru kita merah nanti. Warnanya pun untuk membuat pola juga beda-beda ya, Bu, Ya, ya, supaya beda-beda. ada nampak polanya. Namanya takah ngambil selam. Namanya orang Islam. Kok jangan? Islam ini Ya sungkit deh itu kemarin. Ini lah. Kalau sungkit tuh. Jadi Ibu yang ini nih mau membuat pola seperti ini. Ya. Dan nanti jadinya polanya seperti ini ya, Bu, ya. Seperti ini. Kalau Nanti ini kemudian setelah selesai begini lagi, menghitung lagi gitu ya. lagi, hitung lagi.
Makanya sudah ibu-ibu tuh mau belajar rumit katanya. Kalau mau belajar mana anak tak bisa. Mereka mau belajar. Ya, baik. Ya, ini ternyata memang untuk membuat satu kain tenun itu perhitungannya harus sangat cermat. Salah menghitung diulang lagi, begitu. Harus butuh ketelitian, kecermatan, dan juga ketekunan juga, sehingga menghasilkan sebuah kain tenun yang memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi. Karena ada kesabarannya juga ya. Jadi itulah kenapa kain tenun itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena memang ada hal yang memang harus dihargai di sini. Ada kecermatan, ketekunan, kesabaran, ketelitian dalam rangka membuat kain tenun sesuai pola yang sudah ada. Sip. Baru saja kita menyaksikan cuplikan kreativitas ibu-ibu di dalam membuat sebuah kain tenun yang cantik dan bernilai ekonomi yang tinggi. Kain itu jika dijual lumayan mahal harganya dan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan dari keluarga ibu-ibu tersebut. Perlu diketahui bahwa warna-warna yang dipakai untuk membuat kain tenun itu adalah warna-warna alami yang mereka buat dan dengan bahan-bahan yang ada di dalam wilayah di mana mereka tinggal. Untuk membuat warna coklat, mereka biasa memakai kayu gerbay. Kemudian kalau mereka mau membuat warna biru, mereka pakai akar ngat. Mereka juga memakai akar kuning untuk membuat hasil benang yang berwarna kuning. Kemudian juga mereka memakai bubuk kayu secang ketika mereka akan membuat warna merah. Mereka juga sangat ahli di dalam membuat padu-padan warna, sehingga mereka bisa menghasilkan warna-warna benang tenun yang sangat cantik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, untuk menghasilkan kain tenun yang sangat cantik, ibu-ibu itu pertama harus memikirkan pola. Di gambar di samping ini, memikirkan pola apa yang akan dibuat supaya bisa menghasilkan kain tenun yang sangat cantik. Juga mereka harus merancang pola apa yang harus dipersiapkan dengan cermat. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka akan memulai menenun, mereka harus menghitung tatanan keluar masuk benang dengan sangat cermat supaya bisa menghasilkan pola-pola kain tenun yang cantik itu. Ketika hitungan salah, mereka harus mengulang kembali dari awal. Itu seterusnya, sehingga hitungan itu harus benar, hitungan itu harus pas untuk menghasilkan kain tenun yang sangat cantik tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, sebagaimana kehidupan kita saat ini, bahwa kita juga memiliki Ibu yang luar biasa yang bertata di kerajaan surga. Ibu kita yang senantiasa dengan penuh cinta kasih, Ibu kita yang senantiasa dengan penuh hikmat, cermat, dan penuh ketelitian. Ibu kita pun juga sudah merancang kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa tertata untuk menghasilkan sebuah rangkaian tenun kehidupan yang sangat cantik, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih berharga di tangan Ibu kita di dalam surga. Sebagaimana yang Dia firmankan di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11,
Di sana dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita nikmati, kita jalani, kita syukuri setiap tahap demi tahap kehidupan kita yang sudah dirancang oleh Ibu kita di dalam surga, yang sudah merancang begitu indah hidup kita, sehingga kita bisa mewujudkan pola tenunan yang cantik dan indah yang sudah Dia rancangkan atas kehidupan kita, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Kita percaya bahwa rancangan-rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang terindah, yang akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Terpujilah Tuhan, Ibu kita di dalam surga, yang maha baik, yang maha rahim, yang mencintai kita, yang menata hidup kita dengan begitu indah. Amin.